Selamat sore teman-teman kerabat semua, semoga selalu dalam keadaan sehat-sehat walafiat beserta semua keluarga. Video sekali ini latih pukulan dengan menggunakan tarikan, artinya setelah terpendam pada pukulan pada badan samsak, kita tarik secepatnya baik kanan dan kiri. Untuk melakukan proses ini mulai dari gerak-gerakan pelan-pelan. Nah, setelah rasanya sudah pasis, kita dapat melakukan teknik ataupun cara menyentuh pukulan atau genggaman pada badan samsak. Secepatnya kita lakukan tarikan. Pukulan ini tidak kita pendam sepenuhnya, artinya tidak menggunakan full tenaga. Ketika menyentuh, tujuan dari pelatihan ini adalah mengolah atau melatih kebersamaan antara pukulan, termasuk juga gerakan bahu, lengan, pinggang, pinggul. Dilakukan secara pelan-lahan. Setelah rasanya nyaman, lakukanlah dengan gerakan yang diulang-ulang. Nah, setiap kita melakukan satu pelatihan dengan menggunakan gerakan pukulan untuk mensinkronisasikan bahu, lengan, pinggang, pinggul, tumit, itu diperlukan suatu proses pelatihan dengan menggunakan gerakan pelan tanpa bertenaga. Selanjutnya, ketika celah ataupun pukulan tersebut sudah menjadi sesuatu hal yang kita sukai, artinya tepat dalam penggunaan genggaman, lengan, kebersamaan gerakan antara bahu, pinggang, pinggul, paha. Selanjutnya lakukanlah dengan tambahan speed dan juga kecepatan daripada tangan kita setelah tersentuh pada samsak. Secepat itu juga kita lakukan tarikan. Melakukan pelatihan seperti ini sebenarnya santai saja kita di depan samsak dan dilakukan gerakan berulang-ulang. Gerak-gerakan tersebut tentunya gerakan yang kita sukai, dan selanjutnya kembali dilakukan evaluasi baik melalui pukulan kanan dan juga gerakan dengan menggunakan pukulan kiri. Tujuan dari pelatihan ini, apa yang saya katakan di depan tersebut, agar terbiasa bahu, pinggang, pinggul, tumit menjadi satu kesatuan gerak yang melaju ke daerah samsak. Untuk membuat satu kesatuan antara bahu, pinggang, pinggul menjadi power dorongan ke depan, setelah itu celah ataupun kondisi tersebut menjadi senang ataupun tepat pada sasarannya, lakukan gerakan berulang-ulang. Nah, teknik memukul seperti ini dengan tidak memendam pada badan samsak, kita bisa lakukan 2 kali pukulan. Baik yang pukulan pertama mungkin agak tidak bertenaga, dan selanjutnya pukulan yang menyusul pada tangan satu lagi, itu akan kita tambahkan power lebih dari tahapan pertama. Teruslah lakukan pelatihan tersebut, sehingga dengan jeda waktu mungkin 3-4 kali pukulan, kita lakukan istirahat sejenak saja sambil menarik napas dan juga mengatur kondisi tubuh kita agar terbiasa genggaman menyentuh ke badan samsak. Maka dari itu dilakukan gerak-gerakan yang pelan untuk penyesuaian kondisi pada badan samsak. Dan selanjutnya juga beberapa video yang telah saya tayangkan, melakukan olahraga menggunakan medan samsak dapat digunakan dengan beberapa cara, diantaranya menambahkan gerakan baik dengan siku kanan dan kiri setelah kita melakukan pukulan kanan dan kiri. Nah, teknik seperti ini di usia-usia lanjut seperti apa yang sering saya tayangkan pada video-video sebelumnya, memotivasi diri di usia lanjut menggunakan medan samsak sebagai partnernya. Kebanyakan teman-teman merasa diri sudah bertambah usia, ketika akan melakukan pelatihan menggunakan medan samsak sebagai partnernya, motivasi menjadi menurun. Karena beberapa teman-teman yang saya ajak diskusi, walaupun di masa-masa bujang atau di usia muda sering melakukan pelatihan menggunakan medan samsak, malahan hampir setiap event untuk menguji ketangkasan, baik menambahkan power, melakukan latih tanding,
selain dilakukan dengan teman atau partner latihan, dapat juga dilakukan dengan menggunakan media samsa sebagai partnernya. Akan tetapi di usia-usia lanjut, karena selalu berpikiran bahwa usia kita sudah bertambah, usia kita sudah menua, bodi sudah berkurang, napas sudah mulai agak berbeda atau berkurang dari masa bujang di usia-usia sekarang. Nah, kalau hal tersebut kita menjadikan pikiran secara terus-menerus, pada akhirnya wajar saja motivasi kita untuk menggunakan samsa sebagai media olahraga di umur usia lanjut itu akan menjadi berkurang. Nah, untuk melakukan pelatihan pukulan dengan menarik secepatnya, dalam keadaan santai kita melontarkan itu kebersamaan antara pinggang, pinggul, bahu, lengan. Tentunya utama yang menyentuh ke benang samsa adalah genggaman tangan. Diperlukan teknik ketenangan dan juga kelenturan atau otot pada lengan, bahu, pinggang, pinggul menjadi satu kesatuan gerak yang tujuannya untuk mengantarkan pukulan kita ke badan samsak. Dapat kita perhatikan teknik memukul seperti ini sebenarnya santai saja dengan menjulurkan tangan beberapa kali, teruslah lakukan secara perlahan-lahan. Ketika sudah merasa pasis ataupun pas dengan gerakan tersebut, dilanjutkan dengan gerakan yang sama. Namun perbedaannya, tahap pertama mungkin tenaga bisa tambahkan sedikit saja, akan tetapi kalau hal tersebut sudah menjadi kondisi terasa agak baik dalam melakukan pukulan baik kanan dan kiri, tambahkan tenaga, termasuk juga speed yang kita lakukan terhadap badan samsa. Kebersamaan antara speed, kecepatan, dan juga tenaga yang kita tambahkan tersebut bersama-sama genggaman dihantarkan ke badan samsak. Namun setelah genggaman menyentuh ke badan samsa, secepat itu juga kita lakukan tarikan, ditambah dengan variasi yang lainnya. Ini bertujuan untuk mensinkronisasikan gerakan antara pinggul, pinggang, bahu, lengan, tumit untuk menjadi satu kesatuan, sehingga dapat kita tarik kesimpulan bahwasanya melakukan pelatihan menggunakan media samsa yang berayun, terutama latih pukulan, tidak cukup hanya mempunyai tenaga besar atau tidak cukup hanya dengan menggunakan kekuatan lengan, termasuk juga kekuatan genggaman pada daerah samsa ketika akan disentuhkan. Namun yang paling penting, setelah kita melakukan genggaman yang benar dan juga menggunakan gabungan antara kebersamaan gerak pinggang, pinggul, bahu, lengan, dan juga tumit, dihantarkan bersama-sama ke mendekati badan samsa, itu menjadi power akan lebih bagus atau lebih menyatu. Lakukanlah secara pelan-lahan apa yang saya peragakan dengan gerakan pelan untuk menyamakan antara pinggang, pinggul, bahu menjadi satu kesatuan. Sekali lagi untuk mengantarkan genggaman tentunya ke badan samsa. Setelah genggaman tersebut tersentuh pada badan samsa, namun tidak kita pendam, begitu menyentuh sedikit saja dan terasa suara kita dengar sedikit saja daripada suara badan samsa setelah disentuh oleh pukulan, secepat itu juga lakukan tarikan, dan selanjutnya kita susul dengan gerakan tangan yang lain. Kalaupun tangan pertama adalah memukul dengan tangan kiri, yang bagian selanjutnya tentunya bagian genggaman tangan kanan yang akan menyusul ke daerah samsak. Lakukanlah gerakan secara pelan-lahan agar bahu dan pinggang pinggul ini menjadi satu kesatuan. Nah, kunci utama dari latihan pukulan tersebut menyamakan sinkronisasi kebersamaan gerakan pinggang, pinggul, bahu, lengan menjadi satu kesatuan yang mampu mengantarkan genggaman ke badan samsak. Ini gerakan paling santai. Nah, begitu kita sedikit konsentrasi, langsung melejitkan, menjulurkan tangan ke badan samsa dengan latihan secara pelan-lahan. Selanjutnya ketika sudah terasa pas pada kondisi saat
menggenggam, secepat itu juga lontarkan genggaman ke badan samsa. Setelah tersentuh secepat itu juga kita tarik, dan akhirnya akan menjadi giliran atau bagian dari tangan yang belum menyentuh ke badan samsa. Pinggang pinggul ini sangat berfungsi supaya hal tersebut dapat mengantarkan lengan pinggul genggaman ke daerah badan samsa. Kebersamaan pinggal pinggul ini perlu proses pelatihan yang agak sabar, santai, namun cukup bermakna dalam melakukan penggunaan badan samsa sebagai partnernya. Nah, sebagai tambahan, kita dapat lakukan bergerak dengan istilah lari-lari kecil, selanjutnya mendekatkan badan ke daerah samsa walaupun tidak melakukan gerakan memukul. Terima kasih teman-teman, sampai berjumpa. Salam rahayu sekeluarga.